Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Ibu pada pembelajaran kali ini, matematika kelas IPA, kelas 12 IPA. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas tentang geometri ruang. Mari kita saksikan video pembelajarannya. Bab yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang geometri ruang. Kompetensi dasar yang pertama 3.1 mengidentifikasikan kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Keterampilannya 4.1 menentukan jarak dalam bangun ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Tujuan pembelajarannya melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajarannya problem based learning dan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Siswa dapat mengamati dan mengidentifikasikan kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang, jarak antar titik, dan jarak titik ke garis dalam bidang, jarak garis ke garis, dan garis ke bidang, sudut pada bangun ruang, dan masalah yang melibatkan geometri ruang, serta menentukan nilai jarak antar titik dan jarak titik ke garis dan bidang, jarak garis ke garis, dan garis ke bidang. Yang pertama, pengertian titik, garis, dan bidang. Pengertian titik. Titik tidak mempunyai ukuran, titik tidak mempunyai panjang, lebar, tinggi, sehingga dikatakan berdimensi 0. Titik dilukiskan dengan tanda noktah, lalu dibubuhi nama titik. Nama sebuah titik menggunakan huruf kapital, misalnya titik A, titik B, titik P, atau titik Q. Yang kedua, pengertian garis. Ruas garis AB mempunyai panjang yaitu jarak antara titik A ke titik B. Garis mempunyai panjang tak hingga, digambarkan hanya untuk mewakilinya saja. Garis yang tergambar masih bisa diperpanjang sepanjang-panjangnya. Contoh garis, misalkan garis A, C, garis AB itu sama dengan garis BC, karena bila diperpanjang mewakili garis yang sama. Yang ketiga, pengertian bidang. Daerah mempunyai luas tertentu. Bidang mempunyai luas tak terbatas, hanya dapat digambarkan perwakilan bidang tersebut. Contoh bidang dapat terlihat misalnya bidang A, B, C, D. Nah, daerah ABC tidak sama dengan daerah A, B, C, D. Bidang AC itu sama dengan bidang ABCD. Karena bila diperluas akan mewakili bidang yang sama. Yang kedua, kedudukan titik, garis, dan bidang. Yang pertama, kedudukan titik terhadap garis. Titik terletak pada garis dan titik terletak di luar garis. Nah, terlihat pada gambar bahwa di situ titik A terletak pada garis G dan garis G melalui titik A. Titik B terletak di luar garis G dan garis G tidak mempunyai titik B. Yang kedua, kedudukan titik terhadap bidang. Titik terletak pada bidang dan titik terletak di luar bidang. Ini terlihat pada gambar, di mana di sini terlihat titik A, B, C, D itu terletak pada bidang A. Dan bidang A itu melalui titik A, B, C, D. Sedangkan untuk titik EF terletak di luar bidang A. Dan bidang A itu tidak mempunyai titik E dan F. Contoh soal di sini ada contoh dari gambar kubus ABCD EFGH. Tentukanlah kedudukan dari titik A terhadap rusuk AB, AD, dan AE. Yang kedua, titik C terhadap diagonal AC, AH, dan CH. Yang ketiga, titik F terhadap bidang ABFE, CDHG, dan BDHF. Yang keempat, titik H terletak bidang ABCD, BCHE, dan ACGE. Untuk yang pertama, titik A terletak pada AB, AD, dan AE. Titik C terletak pada diagonal AC, CH, dan terletak di luar diagonal AH. Yang ketiga, titik F. Titik F ini terletak pada bidang ABFE, BDHF dan terletak di luar bidang CDHG. Yang keempat, titik H terletak pada bidang BCHE dan terletak di luar bidang ABCD.
AC, GE. Kedudukan antar dua garis. Kedudukan antar dua garis ini ada dua, tidak sebidang dan sebidang. Untuk yang tidak sebidang itu bersilang. Nah, untuk sebidang dibagi tiga, bisa sejajar, berpotongan, dan berhimpit. Untuk sejajar, 0 titik persekutuan. Yang berpotongan, 1 titik persekutuan. Yang berhimpit, tak hingga titik persekutuannya. Dua bidang sejajar jika kedua bidang tidak mempunyai garis persekutuan. Ini terlihat pada gambar bidang ADHE. Ini sejajar dengan bidang BCGF. Dua bidang berpotongan jika kedua bidang mempunyai satu garis persekutuan. Pada gambar di samping terlihat bahwa bidang ADHE ini berpotongan dengan bidang ABCD. Dengan AD di sini sebagai garis persekutuan dua bidang berhimpit jika terletak pada bidang yang sama. Pada gambar di samping terlihat bahwa bidang ABCD ini berhimpit dengan bidang ABC. Ibu cukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini. Untuk penilaian hasil belajarnya, kalian masuk ke Google Classroom. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.